Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti kita ketahui, di ajang IMOS 2022, NJS, salah satu brand helm lokal Indonesia, itu merilis dua jenis helm ya. Yang pertama itu adalah helm cakil retro gitu ya, yang namanya NJS Freedom gitu ya. Dan satu lagi adalah helm yang mau kita bahas di vlog kali ini ya, kita akan coba review lebih dalam, yaitu helm dual sport atau helm dual purpose. Ada yang bilang helm supermoto yang namanya NJS S-Cross. Nah, secara umum memang ini menarik. Kenapa? Karena NJS akhirnya berani ya membuka diferensiasi dari jenis-jenis helm lainnya dibandingkan dengan yang selama ini dirilis oleh NJS ya, kayak helm full face gitu ya, full face street, dan juga helm untuk helm-helm yang berjenis open face yang untuk harian kayak gitu. Nah, dan kali ini adalah NJS yang tipenya adalah dual sport ya. Langsung aja, saya nggak unboxing. Kenapa? Karena teman-teman sekalian pasti tahu lah, boxnya tetap kotak ya bentuknya kayak gitu. Terus habis itu di dalam box itu ada unit helm yang dikasih kayak penutup ini, namanya sarung helmnya. Terus habis itu ada beberapa partnya tambahan. Nih teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Ini part-partnya kayak gini ya. Part-partnya kayak gini, dan ini tuh ada fungsinya gitu ya. Dan ini untuk menggantikan kalau misalkan teman-teman sekalian mau mengubah helm dual sport ini menjadi helm street biasa. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, langsung aja kita buka ya. Teman-teman sekalian pengen tahu kan sebenarnya warna yang saya peroleh dari NJS S-Cross ini warnanya apa? Nah, ini dia teman-teman sekalian. Oke, langsung aja dibuka. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian ya. Cakep ya? Ya aja, pada dasarnya ini adalah NJS S-Cross warna putih. Ya, warna putih ya. Pearl white atau putih mutiara. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Saya mau kasih tahu teman-teman sekalian juga secara umum bentuknya, bentuk fisiknya itu kayak gini. Ini tuh kalau menurut saya ya sih, secara umum memang bener-bener proper banget bentuk dari helm dual purpose. Helm dual purpose itu secara platform desain itu pertama itu memang agak sedikit monyong. Apa ya, di daerah dagunya itu agak sedikit maju gitu ya. Ya, orang bilang agak sedikit cakil di depannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini memang secara umum lebih maju depannya. Terus habis itu helm dual purpose itu memang juga terkenal dengan yang namanya harus ada padnya bagian atas, pad atau topi helm kayak gitu. Terus habis itu yang namanya helm dual purpose atau dual sport itu harus tetap ada yang namanya visor. Nah, kayak gitu. Apa yang membedakan antara helm dual sport dengan helm misalkan helm cross gitu ya, atau helm motocross biasa? Itu ya ini dia teman-teman sekalian. Salah satunya adalah di helm dual sport itu harus menghadirkan yang namanya visor. Kalau nggak ada visornya ya bukan helm dual sport, helm cross biasa gitu ya, helm motocross biasa. Nah, itu dia. Jadi teman-teman sekalian, jadi seperti itu. Bentuknya kayak gini ya. Kalau menurut saya sih ini asli proper banget gitu ya, proper banget desain dari helm NJS S-Cross ini ke helm dual purpose banget gitu ya. Tidak seperti helm-helm full face-nya NJS ya, yang memang secara umum didesain sangat-sangat tajam-tajam gitu ya, tajam-tajam. Tapi kalau di sini tuh lebih ke agak sedikit mainstream, agak ada sharpnya, cuman nggak terlalu ekstrim banget kayak gitu ya. Karena memang ini helmnya helm dual purpose, kalau menurut saya seperti itu. Ini dia, secara umum platform desainnya itu benar-benar proper banget dan benar-benar helm dual purpose banget gitu ya. Kalau dari ini kelihatannya sih memang sepertinya dalam proses development sepertinya NJS benar-benar sangat terinspirasi oleh kayak jenis helm dual purpose kayak Arai mungkin ya, Arai Tourcross yang sekarang mungkin sudah sampai seri ketiga ya, Tourcross 3 ya. Atau mungkin itu ya, di situ diambil nama gitu ya. Kalau NJS S-Cross, kalau Arai Tourcross nggak tahu deh, mesti NJS yang jawab gitu ya. Cuman kalau menurut saya sih sepertinya sih kalau ngelihat dari ini bentuknya yang bagian belakang tuh ngebulet gitu ya. Biasanya kalau Arai itu kalau desain helm tuh bulet gitu ya. Saya punya dual purpose yang lain ya, helm dual purpose yang lainnya saya punya AGV X82 Evo, terus habis itu Arai Tourcross juga punya. Dan memang perbedaan antara Arai dengan AGV itu salah satunya adalah shape-nya. Kalau di AGV itu agak sedikit lancip dan sporty banget gitu ya. Kalau ngelihat NJS S-Cross ini memang benar-benar ngarahnya ke Arai banget, yang dimana di bagian belakangnya ini sedikit ngebulet-bulet kayak gitu. Nah, jadi ini teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya secara umum
proper banget helm dual purpose. Langsung aja kita detail yang lainnya. Oke, jadi ini ada pad, dan padnya ini bisa dibuka dengan cara itu ngebuka di sini ada kayak baut plastik yang bisa dibuka menggunakan koin gitu ya. Terus habis itu di atas juga ada kayak ginian, dibuka-buka kayak gitu. Terus kalau dilepas, teman-teman sekalian lepas, biasanya visornya juga ikut lepas karena nggak ada yang megangnya. Nah, oleh karena itu harus ditutup lagi dengan menggunakan ini nih. Nah, kayak gini nih. Nanti ini dipakai untuk nutupnya. Nah, jadi ini kalau padnya dilepas, dia itu sebagai cover dari visornya. Jadi seperti itu. Sudah disiapkan juga dalam paket penjualannya, teman-teman sekalian, nggak usah takut. Gitu ya. Visornya itu sudah flat visor. Dan ini visornya itu pasti ngikutin modelnya yang dual purpose. Terus habis itu clear kalau untuk yang versi awal-awal yang dikasih NJS. Terus habis itu sudah pin lock ready ya. Ada beberapa titik-titik pin locknya di sini, 2 titik gitu ya. Terus habis itu bicara mengenai visor, ada satu visor lagi di dalamnya yang namanya sun visor. Dan ini tuh bentuknya smoke kayak gitu ya, namanya sun visor, smoke. Terus habis itu bisa dibuka tutup dengan cara ini. Nah, di sebelah sini nih. Kalau dinaikin tuh naik, kalau diturunin tuh nurunin. Kayak gitu, gampang ngapalin ini ya. Nah, jadi kayak gitu, sistem pengoperasiannya juga gampang, dan visornya ini tuh bisa dikunci di sebelah sini. Jadi sebelah sini tuh ada kayak kuncian yang di tempat untuk bukanya juga. Sebelah sini nggak ada, cuma ada satu doang pegangannya doang, cuma ada satu. Dan ini tuh ada kayak plastik sini dan tempat buat kuncinya. Nah, kalau kunci gini agak susah dinaikin kecuali kalau dilepas kuncinya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Desainnya sendiri kalau yang versi warna putih ini cukup sederhana dan elegan. Tulisan NJS-nya di sebelah sini yang bulat ya, susah nggak kelihatan ya. Nah, tuh kelihatan di situ. Terus habis itu di padnya ada tulisan NJS-nya, di samping juga ada tulisan NJS, di belakang ada tulisan NJS S-Cross. Nah, helm ini sendiri itu bobotnya 1,5 kilogram teman-teman sekalian, atau 1.500 gram plus minus 50 gram. Plus minus 50 gram itu artinya dia ini kan platformnya itu kan biasanya satu shell dibagi menjadi beberapa ukuran. Kalau misalkan ukurannya yang paling rendah itu, jadi artinya 1.500 minus 50, jadi sekitar 1.490 bobot yang paling ringan. Sementara bobot yang paling beratnya adalah 1.500 plus 50 atau 1.550 gram atau 1,55 kilogram. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Detailnya kayak gini, teman-teman sekalian bisa lihat. Terus habis itu apalagi yang menarik? Kalau menurut saya selain itu double visor, terus habis itu ini ventilasi udara. Ventilasi udaranya di atas sini tuh ada kayak gini, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Di sini itu ada sepasang ya lubang dan bisa ditutup. Kalau cara nutupnya itu dinaikin ke atas, klik yang di tengah. Terus kalau mau dibuka, klik yang bawah. Terus habis itu aliran udaranya itu memasuki kayak shell dalamnya, terus habis itu atau foam dalam, terus habis itu keluar di bagian belakang. Spoiler belakangnya kecil sih ya. Ini ada lubang-lubang di sini. Tujuannya adalah untuk bisa memaksa angin masuk dari depan ya, masuk dari sini ya, masuk dari sini terus habis itu dialirin ke sana gitu ya. Buat apa kalau udah dimasukin kok keluarin lagi? Tujuannya adalah untuk bisa aliran ini tuh men-trigger udara panas yang tercipta di dalam pada saat kita riding itu kesedot ke atas. Cara kerjanya adalah seperti kayak semprotan nyamuk zaman dulu. Pada kita semprot, maka cairan obat nyamuknya itu akan kesedot ke atas. Nah, mirip-mirip kayak gitulah, kayak gitu. Venturi ya, sifat-sifat Venturi kayak gitu. Nah, setelah itu di bagian depannya itu ada kayak 2 pasang kanan dan kiri. Ini tuh bentuknya vertikal, terus ada titik-titik ram di sini. Dan ini tuh di sini nggak ada buka tutupnya di bagian luar. Nah, buka tutupnya itu di bagian dalam, teman-teman sekalian. Nah, nih kelihatan apa enggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Nih saya coba iniin. Nah, di sini tuh ada kayak bukaan, ada 2 kanan dan kiri. Nah, kayak gini nih. Bisa dibuka dan ditutup. Jadi memang ada di dalam, teman-teman sekalian. Ada 2 kunci, kanan dan kiri. Nah, kayak gitu. Terus habis itu sistem penguncinya nih ya, double D-ring dengan ring berwarna hitam. Beda seperti biasanya. Yang biasanya kalau ya helm lain tuh ini lebih ke silver atau chrome, kalau ini hitam kayak gitu. Double D-ring. Terus habis itu di sini ada kayak breath deflector di bagian depan, ya bagus banget ya, ada breath deflectornya di sini. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini breath deflector. Terus habis itu liner dalamnya sih kalau menurut saya sih jenisnya medium ya. Medium banget ya, medium. Halus, cuman lebih ke arah medium. Jadi nggak terlalu kayak yang soft-soft banget gitulah. Jadi lebih ke medium. Jadi ya katanya kalau kita pakai buat dual purpose tuh lebih merasa kayak dia tuh lebih keset gitu ya. Jadi nggak halus-halus banget gitulah. Nah,
Jadi kayak seperti itu teman-teman sekalian. Lalu apalagi ya yang bisa saya lihat ya. Beratnya 1.500 udah, terus di sini bisa dicopot, copotnya di sini 1 2 3. Yes, itu doang paling teman-teman sekalian. Secara umum sih memang secara umum ini proper banget. Oh iya, satu lagi ya teman-teman sekalian ya, yang juga patut diinikan bahwa selain ada brake deflector di sini, helm ini tuh sudah wearable glasses juga. Di sini ada tulisannya wearable glasses, artinya di daerah sini tuh udah desain sehingga menghadirkan kayak sebuah tunnel sehingga gagang kacamata itu bisa masuk ke dalam dengan mudah kayak gitu. Jadi nggak pakai drama-drama. Nah, jadi seperti itu lah teman-teman sekalian. Ukuran yang saya pakai ini L ya, 59 sampai 60. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Proper banget nih. Kita akan cobain bagaimana rasanya kalau dipakai ke dalam langsung. Kita pakai gitu ya. Yuk. Oke, cobain masuk. Ukuran L 5960. Ya teman-teman sekalian, saya coba untuk kunci dari sini. Kunci L, kalau udah biasa double daring ya udah ngerti sih. Ya, lalu nih pakai helm ya, pakai kacamata. Beneran asli, nggak ada drama-drama. Ya, jadi masukin kacamata itu benar-benar gampang karena memang secara umum di sini tuh udah disiapin banget tunnel. Ya teman-teman sekalian, saya cobain ini dulu, fokus. Jadi memang tunnelnya itu bisa bikin kacamata tuh gampang masuk. Secara umum, walaupun ini awalnya helmnya itu cakil, namun pada saat dipakai itu, kalau menurut saya, dia tuh bagian depan itu kayak yang tetap deket sih sama bagian mulut kita gitu ya. Di bagian mulut kita tuh pas banget, deket gitu ya. Terus habis itu benar-benar helm dual purpose itu menghadirkan kayak memang pandangan luas itu, benar-benar pandangan luas banget gitu ya. Nih pada saat dicobain dipakai ini nih, waduh mepet ya ternyata dengan kacamata. Tadi bentar agak sedikit muku kena. Nah ini teman-teman pada saat ditutupin ya, naikin kacanya, wah masih ada tutupnya di sini, nggak kelihatan. Jadi kita buka pada saat riding. Terus habis itu kalau menurut saya sih oke ya. Secara umum helm ini tuh bener-bener kayak berasa naik kayak tour cross banget sih memang. 1.500 memang tidak seringan kayak misalkan mungkin yang kalau misalkan 1.300-an ya. Mungkin kalau yang NGS S-Cross yang versi yang karbonnya itu bisa sampai 1.300-an ya gramnya ya gitu ya. Itu akan terasa lebih ringan. Cuman ini memang secara umum 1.500 ya so-so lah. Secara umum medium gitu ya. Walaupun nggak terlalu berat kayak misalkan kalau kita udah masuk ke yang 1.650 gitu ya gramnya gitu ya. Ini karena dia masih pakai ABS ya shellnya. Dia masih bisa ditekan sampai 1.500-an gitu. Jadi pada dasarnya seperti itu teman-teman sekalian. Bisa lihat di sini daerah sebelah samping sebelah kirinya ya. Di sini samping sebelah kanan ya. Kalau teman-teman sekalian mau lihat bagian belakang ya, nggak tahu deh. Kalau menurut saya sih proper banget dan dia tuh nggak terasa kelihatan shellnya tuh kegedean banget ya. Masih so-so lah. Masih sosok bentuknya secara dimensi ya. Ini teman-teman sekalian, yes, mantep. Wah, kapan kita akan touring? Langsung aja kita buka kali ya. Wait, mantap. Wah, mantap teman-teman sekalian. Buka sini dan kalau kunci gampang banget kuncinya, bukanya juga gampang. Nah ya dia langsung. Ini dia teman-teman sekalian, saya buka dulu kacamatanya dan buka helmnya. Jadi itu aja teman-teman sekalian review mengenai helm barunya NGS, yaitu NGS S-Cross yang dibanderol dengan harga mulai dari 890.000 untuk versi warna-warna solid seperti yang ini nih ya, seperti yang putih. Terus habis itu 950.000 untuk versi warna yang grafis. Dan untuk yang karbon itu spesial banget, harganya bisa sampai 3,5 juta rupiah. Jadi pada dasarnya sih secara umum dari desainnya saya ngeliatnya benar-benar proper banget, helm dual purpose. Setelah dipakai juga kelihatannya memang secara umum nyaman gitu ya, pas dengan kepala ukuran orang-orang Indonesia pada umumnya.
tidak terlalu berat ya, walaupun memang kalau misalkan mungkin dibandingkan dengan yang karbon jauh ya. Kalau karbon sih biasanya lebih ringan banget. Yang pasti sih yang dengan kehadirannya NJS S-Cross ini mempertambah banyaknya khasanah pilihan kita untuk helm-helm, terutama untuk para penggemar dari dual purpose, karena secara umum memang motornya juga cukup banyak gitu ya, nggak hanya motor-motor sport gitu atau motor trail yang diganti ban menjadi supermoto. Kayak misalkan sekarang juga udah banyak banget motor-motor skuter otomatis yang udah bergaya kayak dual purpose dan juga adventure, seperti kayak misalkan X-Ride, terus habis itu pas juga misalkan pakai X-Max gitu ya, atau mungkin juga pakai Honda ADV 160. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.